Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ulas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hoshie mendapatkan kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Kali ini Hoshie akan membahas mengenai Luni, Pai Pian, Ti Chang, Pai Pian bab ke-1. Pai Pian, Ti Chang, Gong Zi Wei Zi Si, Ba Yi Wu Yu Ting, Si Ge Ren Ye, Su Bu Ge Ren Ye. Konfusius berkomentar menyangkut Zhi Si dengan mengatakan, ada 8 barisan penari, sebuah tarian yang dirancang khusus bagi raja di rumahnya. Jika orang seperti ini diberikan toleransi, siapa yang tak dapat diberikan toleransi? Nabi Konfusius mengetahui seseorang yang bernama Cise sedang mengadakan tarian persembahan. Dia berani menggunakan 8 kolom yang berjumlah 64 orang, yang biasa digunakan oleh raja. Dan dia menggunakan di halaman rumahnya. Hal ini dia berani melakukannya. Dan untuk hal yang lain, hal apa lagi yang tidak berani dilakukannya? Cise merupakan bagian pejabat dari negara Luguo yang bernama Ji Sun Zi. Biasa orang menyebutnya Ji Bin Zi. Pada masa Nabi Konfusius, negara Luguo dipegang oleh 3 pejabat besar, yaitu Cise atau Ji Sun Zi, Sun Sun Si, Meng Sun Si. Mereka yang memegang masa jabatan negara Luguo. Yang membuat Nabi Konfusius tidak bahagia yaitu pada saat Ji Sun Si melakukan tarian di rumahnya yang hanya boleh raja yang melakukannya. Biasanya pejabat rendahan atau pelajar hanya boleh menggunakan 16 orang atau 2 kolom. Pejabat menengah atau wali kota hanya boleh menggunakan 32 orang atau 4 kolom. Pejabat yang lebih tinggi, gubernur, 48 orang atau 6 kolom. Raja yang mempunyai kekuasaan tinggi boleh menggunakan 64 orang atau 8 kolom. Pada saat itu, Ji Sun Si hanya seorang wali kota negara Luguo saja. Dia hanya boleh menggunakan sampai 32 orang atau 4 kolom untuk melakukan ritual ibadah tersebut. Karena dia belum mencapai posisi sebagai raja, dia tidak boleh menggunakan 64 orang karena tindakannya dinilai oleh Konfusius telah merendahkan dan tidak melihat raja. Hal ini membuat Nabi Konfusius emosional. Pada saat itu, Konfusius dengan artikel ini mengkritik Ji Sun Si. Dalam buku Sun Tzu Gong Yang Chuan mengatakan bahwa Ji Si menggunakan tarian ritual di depan rumahnya. Dalam buku Sun Tzu Gong Yang Chuan ada menuliskan bahwa suatu yang kacau dijadikan suatu yang benar, yaitu Ji Si Pa Yu, di mana Ji Si menggunakan ritual seorang raja di halaman rumahnya. Itu merupakan sesuatu yang kacau balau, sehingga sudah tidak sesuai dengan norma yang ada. Dia sudah tidak menghormati raja lagi, dan Nabi Konfusius sangat mengkritik sekali mengenai hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Beliau dengan sangat jelas memberitahukan apa yang sudah dilakukan oleh Cise adalah tidak sesuai dengan adat istiadat. Oleh sebab itu, Nabi Konfusius menggunakan kata wei, yaitu mengkritik dan juga tidak memandang sekali tindakan tersebut. Berikutnya, Nabi Konfusius sangat tidak setuju sekali dengan Cise melakukan ritual 8 kolom di halaman rumahnya. Ada 3 permasalahan yang timbul yang tidak disukai oleh Nabi Konfusius. Poin pertama, Cise adalah seorang pejabat rendah atau disebut wali kota saja, belum sebagai seorang raja. Poin kedua, menggunakan ritual yang digunakan seorang raja di mana dilakukan di depan rumahnya. Ini tidak sesuai dengan norma adat istiadat yang ada. Dia hanya pejabat biasa saja dan tidak sesuai dengan jabatan yang diembannya, yang seharusnya hanya menggunakan 4 kolom, 32 orang saja. Poin ketiga, tempat posisi yang dilakukannya seharusnya dilakukan di kuil atau kelenteng yang besar, yang resmi, tetapi Cise melakukan di depan rumahnya, sehingga dia melakukan 3 hal yang salah.
Pertama, sebagai seorang pejabat sudah salah menggunakan kolom. Kedua, ritual yang dipakai juga salah. Ketiga, tempat yang dilakukan juga salah. Sehingga membuat Nabi Konfusius emosi. Perkataan beliau mewakili perasaan beliau. Shi ke ren ye, su bu ke ren ye. Dua kata ini mempunyai dua penjelasan. Pertama, sudut pandang orang biasa, hal yang seperti pa yu ini dapat dilakukan di depan rumahnya. Orang lain bisa menahannya, apalagi yang tidak bisa dia tahan. Yang kedua, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Cise karena telah melakukan payu di halaman rumahnya. Itu sudah merusak norma dan Cise, apalagi yang tidak bisa dia lakukan karena dengan melakukan hal ini, dia tidak menghormati seorang raja. Cise melakukan tarian di depan rumahnya, dengan demikian dia sudah merusak tata adat. Tindakannya sudah membelakangi kebenaran, serta Cise sudah tidak sesuai menjalankan tugasnya sebagai wali kota. Apa yang seharusnya dia lakukan? Dari contoh Cise, demikian dari masa tersebut, di mana negara Lu sudah mengalami kekacauan. Kekacauan dimulai dari mana? Dari hal ini. Maka berikutnya sebagai seorang pemimpin, bila tidak sesuai melakukan tugasnya, maka akan membuat sesuatu yang dia pimpin, bahkan suatu negara akan mengalami kekacauan. Karena tidak bisa membedakan mana yang junior dan mana yang senior, dan dia sudah merendahkan seorang raja. Oleh sebab itu, setiap negara mempunyai aturannya dan setiap rumah tangga mempunyai aturannya. Di dalam wihara atau wadah ketuhanan disebut peraturan atau pantangan. Sebagai seorang pembina Tao, kita harus mematuhi peraturan atau pantangan yang sudah ada. Demikian, hawa dari Tao bisa mudah keluar, bukan hanya membuat kita menjadi seorang yang hebat, melainkan bagian intern kita juga menjadi lebih baik. Sehingga tindakan dan budi moralitas kita menjadi meningkat dan menjadi lebih baik. Tentunya sebagai seorang pembina, bukan hanya melakukan pembinaan diri sendiri saja dalam wadah ketuhanan. Sebagai seorang pembina, kita juga mempunyai peranan yang lain di dalam kehidupan kita. Seperti peranan kita di dalam rumah tangga dan di dalam masyarakat. Kita harus lakukan dengan sangat baik. Pembinaan ke dalam diri sendiri atau intern adalah untuk mempertahankan sifat kita yang kita dapat dari surga. Ini merupakan sifat bawaan surgawi kita, hanya untuk kebaikan diri sendiri. Merupakan kebajikan budi pekerti di dalam diri kita. Belum merupakan kelakuan bodhisattva yang penuh dengan kasih. Tidak memberikan kasih kepada sesama manusia, oleh karena itu, sekaligus kita harus melakukan pembinaan keluar atau ekstern. Pembinaan ekstern adalah turut berkiprah di dalam usaha menyebarkan Tao, mengajak orang untuk mendapatkan Tao. Merupakan perbuatan baik untuk menyelamatkan dunia dan memberikan faedah besar kepada sesama kita. Juga merupakan perwujudan budi baik di dalam diri kita. Pembinaan ekstern terdiri dari 3 cara. Yang pertama, amal materi atau uang. Kita bisa mencetak buku-buku rohani atau membuka ladang Tao yang baru. Amal uang dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa mempersembahkannya kepada Bunda Suci. Ini disebut mempersembahkan ketulusan hati. Yang kedua, amal dharma atau amal ucapan. Mengajak orang untuk mendapatkan Tao, menyampaikan berita surgawi, menasihati orang lain agar menjauhi jalan sesat. Semua itu membawa berkah dan jasa pahala yang besar. Bila kita mampu membimbing seseorang sampai mengerti tentang kebenaran sejati dan dapat membina diri, itu akan banyak pengaruhnya bagi segenap anggota keluarganya. Bukan itu saja, arwah-arwah leluhurnya pun akan mendapatkan kemungkinan akan pulang ke alam surga. Oleh karena itu, amal uang ada batasnya, tapi amal dharma atau amal ucapan tiada batas. Yang ketiga adalah amal tenaga dan semangat. Memupuk jasa pahala melalui upaya tenaga dan semangat sebagai pengutaraan kesungguhan hati kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih. Penyebaran Tao sangat luas, banyak juga yang melakukan perbuatan yang membelakangi Tao. Kita tidak boleh mempermainkan atau membelakangi dan mengacaukan Tao. Tidak menghormati guru suci dan mempermainkan firman Tuhan.
kita mempunyai firman dan tugas kita masing-masing. Nabi Konfusius pernah mengatakan, sebagai seseorang mempunyai peranan dan tugas masing-masing, sehingga lakukanlah tugas dan peranan kita masing-masing. Jangan berlebihan dan harus taat dan disiplin terhadap tugas Anda. Masing-masing negara mempunyai rakyat dan orang yang mengatur negara tersebut, seperti presiden, menteri, dan lain-lain. Mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing. Sama dengan di wadah ketuhanan, kita mempunyai jabatan masing-masing dan tanggung jawab yang harus dijalankan masing-masing. Terutama di saat pandemik sekarang ini, kita harus menjalankan peranan kita dengan baik. Dan juga sebagai seorang pembina di dalam wadah ketuhanan, kita juga mempunyai tanggung jawab seperti membantu umat yang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, dan juga mensukseskan program wihara seperti belajar Dharma secara online. Inilah tanggung jawab yang harus kita emban. Menjalankan peranan kita dan mengemban tugas kita juga merupakan melakukan pembinaan diri dan pembelajaran Dharma untuk kita semua. Nabi Mengzi pernah berkata, berjiwa penuh kasih, adil, setia, dan iman yang teguh, serta mampu berbuat baik dengan senang hati, yang akan didapat adalah kedudukan surgawi. Sedangkan kedudukan sebagai bangsawan dan pejabat tinggi adalah gelar duniawi. Kedudukan surgawi adalah abadi, sedangkan kedudukan dan gelar duniawi adalah bersifat sementara dan semu. Bapak Guru Suci kita pun pernah berucap, kedudukan duniawi mana bisa lebih mulia dari kedudukan surgawi. Ketenaran duniawi mana bisa lebih agung dari harumnya nama surgawi. Semua ini semoga dapat kita renungkan dalam-dalam. Semoga ini semua dapat berguna untuk pembinaan diri kita semua. Demikianlah Dharma yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bencana dan mara bahaya yang sedang kita alami pada saat ini cepat berlalu. Apabila ada perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.